Oke, baik. Kita mulai sesi tutorial kita kali ini. Nah, seperti yang teman-teman pahami, bahwa dalam membuat model keuangan atau financial modeling, analis sudah harus paham terlebih dahulu terkait dengan perusahaan dan juga industri perusahaan tersebut berkecimpung. Misalkan, analis harus sudah mengetahui mengenai produk atau market share misalkan, nature business, atau misalkan competitive landscape dari perusahaan tersebut. Nah, setelah analis melakukan studi atau riset mengenai perusahaan dan juga industri, baru kemudian analis dapat membangun sebuah pemodelan keuangan. Pada layar teman-teman, sudah tersaji model keuangan yang telah kami buat. Model keuangan ini sifatnya sederhana karena hanya terdapat neraca dan juga income statement atau laporan laba rugi. Nah, model keuangan ini itu terbagi ke dalam, kalau kita lihat layoutnya terbagi ke dalam dua kelompok tahun. Yang pertama adalah kelompok tahun historis. Minimal itu tahun historis yang dianalisis adalah 4-5 tahun. Kemudian kelompok tahun yang kedua adalah tahun estimasi atau tahun proyeksi. Nah, tahun proyeksi inilah yang merupakan langkah akhir dari sebuah proses analisis laporan keuangan. Dikarenakan proses analisis laporan keuangan berusaha untuk melihat atau memproyeksikan kinerja masa depan dari sebuah perusahaan. Itulah goal akhir dari sebuah analisis laporan keuangan. Nah, bisa dilihat bahwa model keuangan ini mereplikasi laporan keuangan yang ada dan juga mereplikasi hubungan antara laporan keuangan. Jika kita lihat secara layout, neraca keuangan kita letakkan di paling atas, kemudian di bawahnya mulai kita masukkan akun-akun yang ada di neraca keuangan dari kas, piutang dagang, persediaan, kemudian turun lagi ke bawah ke aset tetap, baik tanah, bangunan, lalu kemudian ke aset non-lancar lainnya, seperti prepaid expense atau investasi jangka panjang dan lainnya. Kemudian beralih ke akun-akun kewajiban, seperti utang dagang, utang bank jangka pendek, dan CPLTD, accrued expense, dan lainnya yang merupakan kewajiban lancar. Kemudian juga dilanjutkan dengan akun-akun yang ada di kewajiban tidak lancar, dilanjutkan juga dengan akun-akun yang ada di bagian ekuitas. Kemudian kita bisa tahu total kewajiban dan ekuitas. Lalu kemudian dilanjutkan dengan laporan laba rugi dari penjualan, harga pokok penjualan, lalu kemudian biaya-biaya, kemudian bisa tahu keuntungan operasi bersih, keuntungan sebelum pajak, kemudian keuntungan bersih, dan terakhir laba ditahan. Nah, selanjutnya pemodelan keuangan bisa dilanjutkan dengan melihat cash flow dari perusahaan tersebut. Misalkan EBITDA, lalu kemudian dividen per share, kemudian cash flow yang sifatnya berasal dari free cash flow, baik itu free cash flow to the firm dan juga free cash flow to equity holder. Nah, pemodelan keuangan kemudian menghitung secara otomatis rasio keuangan dan juga metrik keuangan. Rasio misalkan ROI, ROA, lalu kemudian metrik keuangan misalkan pertumbuhan sales, change in sales, dilanjutkan dengan rasio cost of goods sold dibagi sales, rasio lancar, kemudian rasio terkait dengan aset manajemen, lalu rasio terkait juga dengan debt management, baik itu debt coverage atau struktur modal. Kemudian pemodelan keuangan secara layout diakhiri dengan kumpulan asumsi yang akan dibangun untuk melakukan proyeksi keuangan. Bisa teman-teman lihat di sini, beberapa akun-akun ini atau beberapa rasio dan juga matriks ini digunakan untuk nantinya memproyeksikan laporan keuangan untuk tahun-tahun proyeksi. Nah, yang harus diperhatikan dari sebuah pemodelan keuangan yang baik adalah
bahwa seluruh akun-akun yang ada di model keuangan harus sesuai dan terhubung dengan akun lainnya sesuai dengan logika atau nature dari laporan keuangan itu sendiri. Misalkan bahwa eh, laporan laba rugi atau income statement itu yang paling atas adalah penjualan, di mana di bawahnya biasanya terdapat expense atau biaya, yaitu harga pokok penjualan. Di bawahnya lagi, dari penjualan dikurang harga pokok adalah laba kotor, kemudian dikurangi dengan biaya penjualan, itu merupakan adalah keuntungan operasi, dan selanjutnya sampai keuntungan bersih atau net income. Itu logika dari sebuah income statement. Sama halnya dengan hubungan antara misalkan return earning dengan laba pada tahun berjalan. Jadi misalkan laba ditahan tahun ini merupakan hasil penjumlahan dari laba ditahan tahun lalu ditambah juga dengan laba di tahun-tahun berjalan yang merupakan hasil dari perhitungan yang ada di laporan laba rugi. Itu merupakan logika dan nature dasar dari sebuah laporan keuangan atau juga hubungan antara akun-akun yang ada di laporan keuangan. Nah, itu harus terefleksikan atau tergambar pada sebuah pemodelan keuangan. Termasuk juga rumus-rumus, misalkan di sini kita punya beberapa rumus, ROI, ROA, lalu kemudian current ratio, quick ratio, itu rumusnya harus tersambung satu sama lain dengan akun yang tepat atau akun yang sesuai dengan rumusnya. Misalkan contoh seperti ini. Untuk menghitung misalkan current ratio itu terhitung dengan current asset di sini dibagi dengan total current liabilities. Nah, itu adalah uh, nature dari sebuah ratio, dihitung dengan benar dan terefleksikan atau tergambar dengan benar pada pemodelan keuangan. Termasuk juga harus terkoneksi atau tersambung antara proyeksi tahun atau tahun-tahun proyeksi, akun-akun pada tahun-tahun proyeksi dengan asumsinya. Misalkan terkait dengan proyeksi sales. Proyeksi sales kemudian dapat disambungkan dengan misalkan pertumbuhan sales, yaitu pertumbuhan tahun sebelumnya dikalikan dengan misalkan asumsi dari growth sales itu sendiri. Dan juga asumsi lainnya untuk mendapatkan akun-akun yang ada di tahun proyeksi harus disambungkan dengan asumsi yang tepat, asumsi yang sesuai. Itu adalah prinsip dasar dari sebuah pemodelan keuangan. Nah, fitur lain yang harus ada dalam sebuah pemodelan keuangan adalah balance checking. Balance checking secara sederhana memeriksa apakah input-input yang telah kita tuangkan dalam sebuah pemodelan keuangan itu sudah benar. Balance checking ini merupakan sebuah pengurangan dari total aset dikurang dengan total pasifa. Jadi, balance checking targetnya angkanya harus 0. Jika 0 berarti total aktiva sama dengan total pasifa. Nah, setelah kita memiliki sebuah pemodelan keuangan atau setelah pemodelan keuangan selesai dibentuk, juga setelah kita memastikan bahwa seluruh logika yang ada di pemodelan keuangan itu sudah sesuai dengan logika laporan keuangan, maka langkah selanjutnya adalah mulai memasukkan informasi keuangan historis di pemodelan keuangan yang telah dibuat. Oke, kita harus mulai melakukannya dengan kita merefer kepada laporan keuangan yang ada. Misalkan saat ini saya sudah memiliki laporan keuangan ini, kemudian seluruh akun-akun yang ada di laporan keuangan ini kemudian kita pindahkan ke pemodelan keuangan yang telah dibuat. Ada beberapa tips untuk mempermudah kita dalam melakukan pemodelan keuangan atau memasukkan informasi keuangan historis ke pemodelan keuangan. Tips pertama adalah teman-teman dapat membagi
atau split screen monitor komputer teman-teman ke dalam dua bagian, kanan dan kiri. Misalkan seperti ini. Dengan cara seperti ini, maka akan lebih mudah dalam melakukan proses penginputan historis yang ada di laporan keuangan ke pemodelan keuangan yang telah kita buat. Langkah selanjutnya adalah dengan melihat denominasi dari pelaporan keuangan. Misalkan di sini kita lihat bahwa laporan keuangan dilaporkan dalam mata uang rupiah dalam satuan jutaan rupiah. Maka di sini kita akan dengan bisa lebih mudah memasukkan ke model keuangan dengan memasukkan angka dalam jutaan rupiah. Kadang-kadang ada laporan keuangan yang denominasinya adalah rupiah penuh. Jika seperti itu, teman-teman dapat juga memasukkannya di model keuangan dengan denominasi dalam jutaan atau dalam rupiah, dalam ribuan atau dalam miliaran misalkan. Hal tersebut untuk mempermudah teman-teman melakukan input sehingga angka yang diinput tidak terlalu banyak. Nah, kemudian bisa kita mulai melakukan proses penginputan. Nah, untuk mempermudah proses penginputan, teman-teman dapat mengkelompokkan akun-akun yang relatif tidak terlalu signifikan ke dalam satu kelompok akun. Oke, misalkan di sini kita bisa lihat ada biaya di aset tidak lancar, ada biaya hak atas tanah ditangguhkan, dan juga ada aset non-keuangan tidak lancar lainnya, dan juga ada aset pajak tangguhan. Di sini nilainya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan seluruh total aset. Maka kita bisa menginputnya di dalam satu akun. Misalkan akun aset tidak lancar lainnya pada pemodelan keuangan. Kita tambah misalkan aset tidak lancar lainnya merupakan penambahan dari aset pajak tangguhan 5981 ditambah juga dengan biaya hak atas tanah ditangguhkan 57758 ditambah aset non keuangan tidak lancar lainnya 105.482. Nah, hal ini tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses penginputan. Akan tetapi untuk aset-aset atau untuk akun-akun yang sifatnya penting dan harus ada, misalkan akun-akun terkait dengan proses operasional perusahaan seperti kas, piutang dagang, dan juga persediaan itu harus dikelompokkan sendiri. Nah, sekarang teman-teman sudah dapat menginput informasi yang ada di laporan keuangan untuk dimasukkan ke dalam pemodelan keuangan dengan lebih mudah. Kali ini saya akan menunjukkan hasil yang sudah kami input. Di sini sudah kami input data-data dari laporan keuangan sebuah perusahaan di tahun historis dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang harus dipastikan setelah teman-teman selesai melakukan penginputan adalah teman-teman harus memastikan bahwa seluruh akun sudah sesuai dengan apa yang ada di laporan keuangan. Misalkan total aset. Total aset harus dilihat kembali di laporan keuangan apakah telah sama. Oke. Lalu misalkan total kewajiban dan ekuitas juga apakah sudah sama. Total ekuitas misalkan apakah sudah sama. Lalu misalkan penjualan, lalu keuntungan bersih, apakah sudah sama? Itu harus dilihat dan dibandingkan dengan laporan keuangan atau informasi yang ada di laporan keuangan. Nah, kalau di pemodelan keuangan yang telah dibuat, hal tersebut mungkin bisa kita lihat ya dengan kita merefer kepada balance checking. Jika balance checking sudah 0, berarti apa yang sudah kita input sudah balance atau sudah hubungan antara pasifa dan aktiva itu sudah sama, seperti itu. Nah, untuk beberapa kesempatan mungkin saja balance checking ini tidak balance gitu ya, dalam artian pasifa dan juga aktiva tidak sama. Hal itu mungkin saja terjadi karena pemodelan keuangan yang kita buat sifatnya sederhana, tidak mengcapture seluruh
pemodelan keuangan yang seharusnya ada. Misalkan pemodelan keuangan yang kami buat ini hanya meng-capture dua laporan keuangan, yaitu neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, di antara itu tentu saja ada penghubung, yaitu laporan perubahan modal. Nah, untuk meng-capture hal tersebut, teman-teman dapat merefleksikannya pada sebuah akun yang mungkin kita bisa tambahkan di akun yang mungkin kita bisa berikan namanya unexplained adjustment. Di situ mungkin nanti dapat meng-capture apa-apa yang kurang atau apa-apa yang lebih sehingga membuat neraca tidak seimbang. Jika tersebut dimasukkan, maka akan membuat balance checking menjadi seimbang. Nah, jika seluruh laporan keuangan telah diinput dengan baik dan juga dengan benar, telah dicek angka-angkanya telah sesuai dengan laporan keuangan, teman-teman kemudian dapat mulai melihat hasilnya, hasil perhitungan rasio keuangan misalkan. Di sini rasio keuangan yang telah dihitung nantinya misalkan terkait juga dengan rasio keuangan terkait profitabilitas, terkait likuiditas, terkait aset manajemen, lalu terkait juga dengan debt management. Di sini teman-teman bisa mulai menganalisis tren atau juga kondisi terakhir untuk kemudian teman-teman membangun asumsi yang ada di sini untuk kemudian digunakan untuk proyeksi keuangan pada tahun-tahun proyeksi, misalkan di sini adalah tahun 2020 hingga tahun 2023. Nah, begitu bagian pertama dari pembuatan pemodelan keuangan.